11, jadi baru ini. Memang katanya ada beberapa masalah dengan Windows 11 ya. Banyak yang mengeluhkan pakai Windows 11-nya. Baik, ini sudah berapa, Rod? 14 ya. 19 total, ini kurang 5 ya. Kurang 1, 2, 3. Oh, 15 berarti kurang 4. Betul ya? Oke. 8 tambah 2 tambah 15 ya. Baik, kelompok 8 sudah di sini? Kelompok 8? Mana? 1 orang ya? Oh, 2 ya, oke. Ya, saya apresiasi pekerjaan kalian yang kemarin ya. Ya. Laporan kalian paling baik. Alhamdulillah. Yang lain nanti bisa ambil dari apa namanya? Laporannya kelompok 8 ya. Nah, ada beberapa hal yang memang bisa dikatakan esensial. Maksudnya begini ya. Buat kemarin yang ditugaskan kan kamu membuat kayak review dari beberapa referensi gitu ya. Kamu ambil referensi dari berbagai sumber yang nanti mengungkapkan tentang switch dan aktuator ya. Nah, switch itu ada alasannya. Satunya adalah untuk menghasilkan masukan ya. Masukan. Tetapi untuk memasukkan itu ada beberapa yang dipertimbangkan. Satu adalah switch yang berhubungan dengan orang. Ya, berhubungan dengan orang, maka nanti harus bisa dioperasikan orang. Tapi juga ada switch yang tidak dioperasikan oleh orang atau tidak berhubungan dengan orang. Maka mekanismenya untuk mengaktifkan switch itu tanpa campur tangan orang ya. Nah, misalkan apa yang kemarin pelampung itu ya. Nah, itu pakai apa gitu ya. Nah, itu ada. Kemudian selain pelampung juga ada yang lain kan. Misalkan aja kemarin ada yang flow namanya. Ya, ada flow, ada aliran ya. Terus ada apa lagi? Ada cahaya. Ada apa lagi? Ada macam-macam ya. Nah, seperti itu luput. Kebanyakan dari kan luput ya. Tidak masuk ke dalam perhatian kalian. Padahal itu perlu. Ya. Nah, kemudian untuk aktuatornya, nah ada aktuatornya ada beberapa, ada yang mekanis, ada yang non mekanis kan ya. Ada yang elektris, ada mungkin juga yang optik gitu ya. Nah, tapi itu mungkin bisa dijadikan ada dikategorikan lah ya. Ada yang elektrik dan non elektrik kan gitu ya. Yang elektrik kamu memerlukan apa aja? Ya, kamu sebagian mungkin menggunakan ini ya, apa di laporan itu ada namanya kontaktor misalkan atau relay ya. Ya, nah relay itu bisa ada 2 macam mungkin ya. Satu dia bisa di dalamnya itu ada kontaknya juga, ada switch-nya juga. Ya. Nah, tapi switch itu enggak semua, enggak serta-merta bisa dihubungkan dengan apa yang mungkin nanti diperlukan misalnya untuk menggerakkan gitu ya. Nah, jadi tidak semua seperti itu. Maka perlu ada pertimbangannya. Kenapa pakai relay? Kenapa pakai bukan relay, tapi misalkan solid state atau menggunakan transistor atau menggunakan yang lain ya. Ya. Nah, ada pertimbangannya kan? Pertimbangannya apa? Ini elektrik loh, belum yang non elektrik ya. Ya, elektrik ya aja. Pertimbangannya apa? 1 tekanan kerja ya, 2 arusnya ya, 3 paling penting. Nah, respon waktu ya. Oke, ini yang di rumah sudah bisa mengisi daftar hadir belum? Presensinya? Sudah, Pak. Ya, oke. Sudah, Pak. Yang belum bisa mengisi ini ya, nanti di apa namanya, sambat ke saya, gimana sambat itu. Oke, saya ini aja lah, saya
atur seperti biasanya aja ya. Kenapa? Oke ya, jadi untuk profil saya ada kode presensinya ya. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi yang paling penting dalam melakukan pengumpulan informasi itu, ini betul-betul kamu dapatkan kenapa dia ada di situ ya, alasannya ya. Nah, setelah kenapa baru tentu saja sebelumnya ya, sebelum kenapa itu ada apanya dulu. Apa itu apa? Definitif ya. Switch itu apa ya? Kemudian apa tadi? Aktuator ya. Nah, jadi switch itu apa? Maksudnya inputnya mungkin ya. Terus aktuatornya apa? Nah, kemudian dari itu nanti akan ada namanya itu latarnya. Dimana dengan latar itu kita lihat, iya, mestinya ini 25 orang ya, 28 orang ya. Total 56 soalnya. Kurang ruangnya. Baik, cepat diisi ya. Nah, jadi kalau kalian mau mulai dari ya seperti yang scientific biasanya itu ya, ilmiah biasanya, untuk membuat papernya atau membuat reviewnya itu bisa mulai dari definisinya apa tadi ya, tentu tugasnya tentang apa kan, tentang switch dan aktuator, di mana di situ nanti akan ada alasannya masing-masing. Nah, alasan itu adalah kenapa ya, mungkin masih ingat ya, ada yang pernah ikut DRS dengan saya perancangan sistemnya. Ya. Kenapa itu adalah alasan, beda dengan mengapa ya. Mengapa itu tujuan. Mengapa ya. Kalau kenapa itu kena apa. Itu alasan. Ya, alasan tuh ya. Nah. Kemudian kalau kalian masih ada rancu dengan kata-kata maksud ya, maksud itu bahasa Arab dari tujuan. Bahasa Indonesianya tujuan, bahasa Arabnya maksud ya. Jadi kalau kamu tulis maksud dan tujuan itu hiperbola ya, kelebihan. Maksud atau tujuan. Ya. Nah, masing-masing itu ada alasannya apa, tujuannya apa kan ya? Yaitu kenapa dan mengapa. Nanti di antara kenapa dan mengapa ada bagaimana. Apa maksudnya? Bagaimana itu caranya dari kenapa tadi untuk menjadi tujuan. Gitu ya. Hai. Jadi dengan merinci masing-masing, nanti kamu akan tahu bahwa masing-masing itu didesain atau dirancang menurut keperluannya, ya, ada alasannya dan ada tujuannya yang bergantung pada situasi dan kondisi, atau yang kata saya bilang tadi itu tempatnya atau latarnya, ya, tempat atau latar, ya, ditaruh di mana itu ya. Nah, di masing-masing tempat atau latar itu ada kondisi, ada kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan yang memungkinkan dia itu, ya, bisa berfungsi untuk berubah menjadi tujuan. Dari yang tadinya bermasalah menjadi terselesaikan ya. Ya. Masalah itu apa? Nah, kita itu terlalu banyak menggunakan istilah-istilah yang mungkin banyak yang tidak kita ya. Masalah itu dari kata bahasa Arab, masalah ya, pertanyaan. Ya. Nah, penyelesaiannya apa? Jawaban ya. Ya. Jadi masalahnya apa? Memang terjawab gitu ya. Oh, ini jawabannya, selesai kan gitu ya. Terselesaikan itu dari masalahnya itu sudah terjawab. Paham ya? Nih, jadi
nanti akan ada beberapa pertanyaan tadi dari awal, apa itu, ya, kenapa, terus apa tujuannya, ya. Lalu di antara kenapa dan tujuan ada bagaimana. Nah, yang kita ahlikan di bagaimana ini, ya, masing-masing itu, ya, bagaimana itu bisa dilakukan. Ya, karena kita mungkin untuk sampai pada yang mengapa itu kita kekurangan wawasan, gitu ya. Jadi untuk S1 itu tidak sampai ke sana. Katanya mudah ya, pertanyaan apa itu ya, kelihatannya ya. Per definitif mungkin kamu harus menghafalkan. Kenapa kamu hafalkan? Jawaban dari pertanyaan apakah ini biasanya kamu hafalkan kan? Ya, apakah itu? Ya, kamu hafalkan. Kenapa? Ya kamu sendiri nggak ngerti, atau mungkin ya memang belum memahami secara menyeluruh atau komprehensif. Paham ya? Nah, jadi yang bisa ditanyakan pada kamu itu bagaimana? Gimana caranya? Ya pokoknya beginilah, gitu ya. Pokoknya begitu. Ya. Oke, kalau kamu ditanya misal makanan itu apa? Ya, apa? Apa itu menjelaskan kalau makanan itu sesuatu yang dimakan? Apa yang disebut makanan? Dia ditanya, makanankah ini? Gimana? Kamu memerlukan informasi lebih dari sekedar sesuatu yang bisa dimasukkan ke mulut, ya? Permen aja itu makanan bukan? Permen makanan ya? Oh, ya. Oke. Jadi apa tujuan orang makan? Nah, apakah permen bisa mengenyangkan? Ya, kalau makan sepiring permen bisa ya. Ya, masalahnya ada hal-hal yang menjadi tujuan dari kita makan, ya kan? Apa? Tentunya nggak cuma kenyang, ya kan? Jadi ada beberapa, misalkan aja, apakah obat dimakan? Apakah obat makanan? Tidak. Nah, jadi bagaimana? Nah, kamu memerlukan penjelasan tidak cuma sekedar apa yang bisa dimasukkan ke dalam mulut dan masuk perut lalu kenyang habis perkara, enggak kan? Ya kan? Nah, itu makanya. Ya, apalagi kalau mengatakan nanti apa yang disebut makanankah ini? Nah, itu kan suatu hal yang menjadi perluasan dari kata-kata apa gitu ya. Ya, menjelaskan apa itu ya. Nah, sistem yang kamu buat itu nanti, misalkan ya, itu adalah suatu hal yang harus kamu bisa jelaskan. Apakah ini, perlukah ini dikendalikan? Ya, bagaimana cara mengendalikannya? Kondisinya di mana dan sebagainya. Ya, karena itu kamu perlu betul-betul teliti dalam hal spesifikasinya. Ya, menspesifikasi itu perlu. Nah, makanya kamu belajar membuat yang saya tugaskan kemarin itu ya, itu sebenarnya untuk menggali ketelitianmu itu, kamu peduli enggak gitu ya maksudnya ya. Ya. Nah, kalau semakin kamu teliti, kamu nanti semakin tahu bahwa hal yang kamu hadapi itu ya untuk sistem ini pakai switch itu beda. Ya. Ini ada switchnya enggak? Ada tombolnya. Switch bukan? Ya. Nah, apa switchnya di sini? Switch yang mana ini switchnya? Tombol ini switch yang mana yang dalam laporanmu? Iya, yang mana? Yang mana? Ini button semua, ya. Ya, switch yang mana? Termasuk switch yang mana? Ini juga button ya? Ya, sama enggak? Sama enggak? Gimana? Apa
Apa samanya, apa bedanya? Sama yang itu di dinding itu switch bukan? Ya, button bukan? Bukan. Kenapa? Terlalu besar untuk dikatakan buttonnya. Button itu apa? Benar. Eh? Button bahasa Inggris kan? Iya. Kita loh, dalam tubuh kita ada button juga ya. Belly button. Enggak, maksudnya apa button itu? Gitu-gitu ya. Kalau ada tombol besar disebut button enggak? Disebut button enggak? Ya, mungkin ya antara iya dan tidak gitu ya. Enggak yakin kita ya. Oke ya. Yang penting itu tombol itu adalah switch ya. Ya. Switchnya sekarang apa bedanya yang di dinding itu dengan yang di sini dengan yang di keyboard ini? Ada bedanya enggak? Kalau kamu bilang sama tadi, benar sama. Fungsinya sama, tapi beda implementasinya ya. Apa? Yang ini lebih sering ditekan daripada yang ini. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa? Apalagi kalau kamu game ya. Kamu perang game kayak gini. Pakai itu apa namanya? Punyanya Nintendo apa itu? PlayStation itu ya. Mirip gini kan? Mirip gini kan? Ya, iya bawaan aslinya. Kenapa dibuat seperti ini? Murah. Ya kan? Tapi kalau pakai ini ngegame ini, tidak lama umurnya. Iya. Nah, iya. Terus apa pilihannya? Lalu upgrade ininya ya. Ganti yang apa? Ada gamer yang pakai ini nggak? Kalian gamer nggak? Pakai apa tuh? Ternyata kan kamu lihat di mana? Di kayak dunia fantasi apa di mana itu? Di fun world. Ya. Seberapa itu? Tombol-tombolnya diganti semuanya. Nggak pakai yang seperti kecil-kecil gini kan? Pakai apa? Immersive tool-nya apa? Immersive tool-nya. Ya. Untuk yang bisa pakai kaki, bisa pakai tangan, bisa pakai apa lagi? Nah, itu cuma input aja ya. Ya kan? Nah itu. Untuk apa? Padahal lokasinya di tempat permainan ya kan? Sama-sama kering. Tapi ada berapa macam inputnya coba? Ada berapa macam switch di situ? Belum lagi yang dipakai untuk main musik itu. Pakai apa itu? Kalau drum ya tinggal yang dipukul-pukul ya. Kalau yang lain, gitar. Apa sih? Gitar itu ngapain ya? Gitar hero itu ngapain sih? Ngapain sih itu? Cuman lempatkan aja ya. Nah iya, cuman gitu aja ya. Jadi cuman kecepatan tangan aja kan. Nah, pakai apa switchnya coba? Apalagi kalau kamu seperti ini ya, padahal pakai laptop Windows 11 begini ya, dipencet itu 1 detik kemudian baru respon. Game seperti itu mangkal kamu. Ya enggak? Iya. Nah iya, jangankan 1 detik. Ya, jangan 1 detik. Kadang-kadang lu, 10 detik aja itu sudah telat. Benar kan? Nah, supaya enggak terjadi seperti itu gimana? Nah, kira-kira kemarin laporan kamu ada yang nggak menyinggung seperti itu? Nah, makanya. Jadi kalau mestinya kalau kamu ya mau bandingkan gitu ya, laporan yang kamu buat itu sama anak SMA, kira-kira selisihnya seberapa? Ya,
Jadi apa namanya? Katanya Anies Baswedan itu daya bacanya itu kurang. Ya suka baca tapi daya bacanya yang kurang itu daya bacanya itu. Oke? Jadi yang diharapkan itu kalian bisa betul-betul mendapatkan wawasan tentang switch itu, kegunaannya beserta hal-hal yang menyertai keberadaannya, ya. Nah, itu yang perlu kalian jadikan wawasan. Nah, dengan wawasan itu nanti harapannya kamu itu tahu nanti harusnya bagaimana. Ya, sehingga nanti perlakuannya pun ya, setelah kamu dapatkan switch-nya itu untuk menerima input darinya atau mengambil input darinya itu perlu perlakuan apa lagi? Ya beda-beda nanti. Ya, kalau ini handphone ini, entah ini ada tombolnya enggak? Virtual tombol ya katanya. Virtual apa? Button-nya. Apa maksudnya? Sebenarnya bukan button tapi dibuat seolah-olah button-nya atau tombol. Pakai apa? Touch screen. Touch screen ini gimana? Screen-nya di touch. Iya, terus apa gitu ya? Nah, ternyata ini tidak cuma sekadar screen yang di touch, tapi di situ ada penginderaan posisi. Bahkan tidak cuma penginderaan posisi. Ya, ada bisa yang 1 jari, 2 jari, 3 jari, 10 jari itu gimana itu? Ya, 10 jari sekaligus. Keyboard aja belum tentu bisa merespon itu. 10 jari kamu tekankan sekali, belum tentu keluar. Nah, kalau ini bisa, gimana caranya? Ya, nah yang seperti itu yang menjadi wawasan kita itu penting. Karena sudah ada, tinggal kita gali informasinya. Gitu ya. Nah, itu ya apanya gitu ya, masih apa, berkutat dengan apa ya. Nah, alasannya ya karena kegunaannya itu, masing-masing ada kegunaannya kan sudah saya gambarkan tadi ya, untuk nge-game atau untuk apa gitu ya. Yang kalau di kegunaan kita sehari-hari yang paling sering kita operasikan tombol apa ya? Tombol ya, bukan touchscreen ya, tombol. Lampu, apalagi kamu sehari mengoperasikan tombol lampu berapa kali? Ya, enggak sampai hitungan 20 ya. Enggak ya, enggak sampai ya. Yang lebih sering itu udah ada. Tombol mouse. Oh, ya. Tombol mouse ya. Kamu pernah perhatian dengan tombol mouse ya? Kalau kamu beli mouse, kamu pertimbangkan apanya? Iya, iya. Yang sering kali tidak diperhatikan oleh terutama orang awam ya, itu spesifikasi tombol sudah diuji sampai 1 juta kali, misalkan. Ya, without fail. Tidak ada satupun dalam 1 juta kali itu fail tombolnya. Nah, kira-kira kamu perhatian nggak di situ? Enggak ya. Nah, lebih, saya tertarik sama warnanya. Saya tertarik sama bentuknya ya. Apalagi saya tertarik sama judulnya. Ya, ROG mouse misalkan ya. Belum tentu kan? Belum tentu kan? Ya, ROG apa itu? Nah, orang gamer yang tahu apa? Orang gamer ya. Gamer tahu. Kenapa dengan mouse-nya itu, dengan tombol mouse-nya? Ya. Kamu kira yang tombol mouse yang paling penting itu yang ini? Sorry, bukan yang penting. Yang paling harus tahan itu yang ini. Iya ya, ini memang penting. Tapi ada yang lebih ini lebih berfungsi sebagai tombol daripada yang ini. Yang kamu nggak tahu kalau itu tombol. Yang tengah ini, scroll ini. Scroll itu tombol itu. Apa namanya tombol apa namanya? Sudah kamu laporkan loh. Tombol apa namanya?
Apa namanya? Hah? Oh, kamu copy paste kok berarti ya? Kamu bikin kesimpulannya sampai ke sana? Enggak, saya nggak lihat kesimpulannya sampai ke sana. Kamu rotari. Ada yang memasukkannya ke dalam laporan nggak? Tombol rotari. Siapa yang ngajung yang pakai pakai tombol rotari? Eh? Ya, ya. Itu kamu pakai di scroll ini ya. Di tempat yang lain itu kalau kamu punya itu amplifier, ya. Nah, itu ada tombol volume. Kalau yang lama itu volumenya cuma kiri full, ya, mentok berhenti nggak bisa diapa-apain, ya. Kanan full berhenti mentok nggak bisa diapa-apain. Kalau yang baru enggak, kamu putar terus bisa, kanan terus bisa ya. Apa? Kenapa kok begitu? Apa ini? Baik, ini luar biasa. Tak pernah begitu. Nah ya, yang di rumah bentar lagi kita mesti restart Zoom-nya ya. Karena ini tinggal 10 menit ya. Ini sambil mengulas kembali tentang laporan kalian, terutama yang tidak memahami apa yang dilaporkannya. Ya, pendek sekali laporannya. Jadi tidak mengerti apa yang harus digali dari apa yang ditugaskan padanya. Ya. Jadi prinsipnya adalah kamu benar-benar mengerti itu apa alasannya, apa tujuannya, ya. Bukan apa yang menyeluruh, bukan ya, itu. Baru apa alasannya dan apa tujuannya. Sehingga kamu bisa melihat bahwa oh sekian banyak, kenapa kok ada sekian banyak itu? Ya, ada berapa macam itu kan? Nah, jadi tujuannya sama ya, apa tadi? Untuk memberikan input ke peralatan yang akan dipakai untuk mengendalikan. Inputnya nggak tahu itu nanti dari hal yang mungkin berhubungan dengan orang atau mungkin berhubungan dengan tidak dengan orang ya. Lalu apa? Kemungkinan inputnya itu bukan digital, tapi diharapkan hasilnya di digital. Ya. Apalagi? Kayak misalkan aja ada pertanyaan, ada cahaya enggak? Ada cahaya enggak misalkan? Jawabannya iya atau tidak kan? Digital kan? Ya. Tapi bagaimana untuk menjawab ada cahaya atau tidak itu? Jangankan itu ya, misalnya ada orang enggak? Gimana? Ada air enggak? Ada garam enggak? Apalagi? Ada aliran atau tidak? Ada getaran enggak? Apalagi? Ada perasaan enggak? Enggak bisa ya, enggak bisa ya. Enggak bisa ya kalau ada perasaannya. Seneng enggak bisa ya. Oke. Kalau ada kuliah enggak? Ada ya? Ada ya? Ada switch-nya ya? Itu aduk-aduk ini lah, baru mikir. Gimana? Enggak ada? Oh, enggak ada. Mikir dulu, jangan manduk dulu. Oke. Jadi hal-hal yang berkenaan dengan dengan tujuannya tadi untuk mendapatkan informasi ada dan tidak ada tadi kan ya, begitu ya. Nah, yang itu digital. Ada sesuatu yang tidak digital, adakah? Rotary pun digital. Adakah sesuatu yang tidak digital?
Ya kalau output apa yang mau diberikan oleh switch itu atau sistem kerjanya yang tidak digital ya, gimana itu ya? Gimana itu? Itu loh yang di joystick itu loh. Iya analog. Bagaimana itu? Hah? Yang keras ngomongnya. Pakai potensio. Nah itu bagaimana? Ah, ah, ah. Oke. Lalu bagaimana bisa menjadi switch? Jadi bukan switch itu. Iya. Ini bukan definisi switch ya. 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 Kalau yang switch itu bukan joystick yang pakai potensio. Ada joystick yang nggak pakai potensio. Ada nggak? Ada nggak? Lo ini lo bukan ujian, bukan apa. Kamu kok takut-takut jawabnya. Hah? Kalau salah apa yang lain ya dibetulkan gitu aja ya. Kenapa takut-takut jawab? Yang di rumah kalau mau jawab aja ya. Dengar nggak ya? Ini ada chat ya apa nih? Mohon izin Pak, ada yang di waiting room. Oh iya. Oh iya. Banyak. Ngomong orek tekan ngarep iku. Kita sudah lama baru kasih tahu ya. Oh, admin all. Oh, sudah joining ya. Oke. Baik, yang baru join langsung isi itu ya. Oh, sudah telat ya. Oh, kamu. Baiklah. Jadi sekali lagi, apa yang diharapkan dari dokumentasi itu, paling tidak itu benar-benar kamu bisa mengungkapkan apa yang menjadi informasi yang penting di situ. Ya, nah, tentu saja itu didukung dengan apa tadi? Latar di mana dia berada sistem itu. Ya, contohnya switch yang sama-sama switch ini ya. Tapi kalau kamu perhatikan mesin kemarin apa itu? Mesin cuci. Ya, itu apa yang perlu ditambahkan ke dalam spesifikasi switch-nya itu? Apa iya? Apa yang perlu ditambahkan ke dalam spesifikasi switch-nya itu? Mesin cuci itu loh, mesin cuci yang apa gitu ya? Ya, kamu tahu ada berapa mesin cuci? Dua itu apa? Mesin cuci analog sama mesin cuci masa gitu ya? Kendalinya analog. Pakai apa itu? Pakai timer itu ya? Timer mekanik itu ya? Ya. Ada switch-nya enggak? Switch timer. Apa putar-putaran? Timer. Ya. Jadi putaran itu timer sebenarnya kan. Nah, iya. Ada switch-nya enggak? Apa switch-nya itu di situ? Switch-nya untuk apa di situ? Itu switch atau aktuator? Ayo. Switch. Switch ya? Nah, ini harus kembali ke definisi awal kan? Apa switch? Apa switch? Kayak kata tidak bilang
Tugas kalian itu ada apa namanya menjelaskan dua macam, ada switch dan aktuator supaya kalian benar-benar bisa ngerti itu apa switch apa aktuator. Nah kalau yang di mesin cuci yang kamu barusan itu apa yang pakai timer itu ada switchnya enggak? Kamu pencet enggak? On off enggak? Kamu cek on off enggak? Iya. Kamu udah pakai mesin cucinya enggak? Atau kamu cuma bayangan tok aja? Tombol yang mana? Tombol mesin cucinya apa? Setting timer. Ya, setting timer pakai tombol atau pakai pemutar itu tadi yang katanya diputar-putar gitu? Ada tombol, ya nanti ada juga yang diputar. Mungkin yang itu ada tidak ada nanti ada. Nah, berarti yang itu kan nggak pakai timer apa namanya mekanik, Ya. pakai timer digital. Nah, kan beda kan? Tapi yang kalau yang diputar itu mungkin ada jadi pas. Oke, sudah berapa orang nih? 17 ya. Baik, sekali lagi ya, kalau aktuator itu dari kendali ya ke yang dikendalikan. Ya. Nah, kalau switch itu dari pengendali ke yang mengendalikan. Apa bedanya? Pengendali maksudnya orang ya. Orang ya. Atau yang memberikan input terhadap sistemnya ya. Nah, kemudian yang mengendalikan tentu saja peralatan itu ya. Peralatan kayak timernya itu ya, tapi yang mengendalikan timernya kan orang ya untuk menyesetnya misalkan 5 menit, 3 menit gitu ya. Nah, itu. Lalu aktuatornya adalah dari timernya itu ke yang dikendalikan. Ya. Nah, misalkan pakai relay ya mungkin pakai kontaktor ya kan. Ya, makanya tadi pertanyaan, apakah di mesin cuci itu ada switchnya? Ada switchnya. Switchnya adalah dari yang mengendalikan ke timer itu, dari orang itu. Adakah switchnya? Nggak ada. Yang ada cuma timer diputar aja kan? Jadi dia begitu timernya diputar itu kalau yang mekanik, maka dia langsung bekerja tanpa listrik ya. Ya kan, pakai pur kan? Iya. Ya, nah, itu. Tapi kalau kamu pakai switch, maka yang dikendalikan itu atau apa namanya peralatan yang dipakai untuk mengendalikan itu, ya, maka dia harus merespon switch itu dalam bentuk input digital. Ya, kalau kamu tekan 1 gitu ya, nah, dia masih menghitung dulu, masih nunggu lagi. Selesai belum ini? Ya, iya kan? Nanti kalau enter lah baru dikerjakan ya kan? Benar kan? Oke. Tapi kan enggak semua mesin cuci begitu ya. Enggak semua mesin cuci menggunakan asas seperti yang mesin cuci mekanik. Maksudnya mesin cuci yang timernya mekanik. Ya. Enggak semua seperti itu. Apalagi yang sudah pakai digital, apalagi yang sudah menggunakan ini apa namanya? Alat apa namanya itu, bantu untuk memperkirakan ya selesainya berapa gitu ya. Nah, itu kan beda-beda ya, tidak semua orang soalnya mengerti bagaimana mengoperasikan mesin cuci gitu kan, apalagi mesin cucinya itu beda-beda ininya apa namanya spesifikasinya ya, mereknya beda aja nanti beda gitu. Yang mungkin bisa diharapkan sama itu spesifikasi sabunnya. Karena sabunnya harus beli dari luar ya kan. Ya, dia cuma bisa menspesifikasi sabunnya ya, pakailah sabun yang tidak berbusa. Ada kan? Sabun tapi tidak berbusa atau apa namanya itu? Berbusa rendah ya. Ya, gitulah. Nah, maksudnya untuk apa? Maksudnya untuk apa?
Nah, macam-macam ya. Tetapi yang paling penting di sini spesifikasi itu menghasilkan cara kerjanya itu ya, apa namanya? Pemutarnya itu. Apa namanya? Bukan pemutar sih. Kalau bahasa Jawanya itu dikucek. Apa di? Apa namanya bahasa Indonesia apa nih? Indonesia namanya dikucek ya. Itu berarti serapan dari bahasa Jawa itu. Kalau ini apa? Bahasa Jawa tapi. Bahasa Indonesia nggak ada ya? Bahasa Inggrisnya apa? Ini loh. Oh, bukan. Kalau gini, ucici yang begini itu apa? Bahasa Indonesia apa? Bahasa Inggrisnya apa? Ini loh. Wash your hand, gitu nggak? Wash your head, gitu nggak? Enggak. Wash your dish, gitu kan nggak? Bahasa Jawa beda-beda, yang dikucek. Kalau piring, dikorai. Ya nggak? Ya nggak? Ya iya. Kalau cuman dikasih air itu apa? Dibasuh. Beda kan? Bahasa Inggris, wash. Iya nggak? Nah itu kan. Baik, masing-masing ada spesifikasinya, ya kan? Nah, putarannya lebih beda. Nanti caranya memutar itu akan menghasilkan efek pembersihan yang berbeda menurut apa ini? Siklusnya ya. Ada beberapa yang belum masuk ya. Ya, jadi karena kita itu mempunyai spesifikasi yang berbeda pada sistemnya, ya, maka kita mempunyai apa namanya itu pertimbangan ya, bahwa cara kerjanya itu harus begini. Maka tidak semua sistem yang baru sekarang yang digital itu menggunakan yang timer, ya, nggak gitu. Pokoknya kamu menyuci apa nih, gitu kan ya? Dia menyuci apa ya? Oh, nyuci yang tebel-tebel misalkan ya. Nah, maka dia beda nanti. Muternya beda, waktunya beda, airnya beda. Mestinya juga sabunnya beda ya. Mestinya loh ya. Nah, bahkan nanti mesin cuci yang cukup mahal lah ya. Itu tahu dia itu kamu kasih beban seberapa. Maksudnya yang mau kamu cuci bajunya banyak atau enggak. Sebelum dia melakukan apa namanya? Estimasi selesainya berapa, ditimbang dulu. Ya. Ditimbang dulu berapa kilo ini yang harus dicuci. Maka nanti butuh airnya seberapa. Cuman dia nggak bisa membedakan itu pakaian halus atau enggak, kain yang harus diperlakukan lembut atau tidak. Nah, bisa kan? Nggak ada sensornya. Tapi kalau berat ada sensornya. Ya, nah, yang seperti itu memang harus dianputkan oleh orang. Tapi untuk berat tadi dia nggak perlu diinputkan sama orang. Ya, nah, jadi dari situ kita bisa melihat bahwa untuk bisa mengoperasikan itu ada beberapa ini apa namanya tahapan yang mungkin kita harus dapatkan dari situasi dan kondisi bagaimana nanti akan mempengaruhi pekerjaan dari sistem itu. Paham ya? Nah, untuk itu ada beberapa hal yang tadi itu input. Yang kamu pelajari input tadi baru switch, belum input yang bukan switch kan? Ya kan? Nah, jadi banyak hal yang seperti itu. Oke? Nah, jadi saya harap mungkin kamu bisa inilah refine, memperbaiki lah apa nanti yang akan kamu laporkan berikutnya ya. Oke. Yang di rumah paham ya? Ya, jadi untuk sementara ini mungkin kalian belum mendapatkan info tadi ya. Laporan yang saya anggap ya memadai lah ya, itu dari kelompok 8. Yang lain mungkin bisa mengambil ini ya, mengambil contoh dari kelompok 8 nanti dibagi, tapi itu baru minimalnya loh ya. Minimalnya, karena banyak hal yang belum dimasukkan ya. Seperti itu tadi Pak, alasannya ya. Alasannya, lalu spesifikasinya dan sebagainya. Oke ya, apalagi ya. Oh ya, perbedaan antara switch dan kontaktor seperti derivatif memang sudah ada ya.
Tapi kalau kemudian betul-betul ditanyakan kepada kamu tadi ya, apakah ini switch atau kontaktor, kan kamu bingung kan? Ya, oh ternyata kontaktor itu atau aktuator itu ada yang menggunakan bridge switch. Gimana maksudnya? Ya, di situ memang ada untuk meng-on-off-kan peralatan yang lain, gitu ya. Jadi ternyata apa yang dijadikan aktuator itu akan menjadi input bagi sistem yang berikutnya. Paham ya? Bisa jadi seperti itu. Oke ya. Jadi itu adalah suatu hal yang mungkin kelanjutan saja ya, kelanjutan atau topik berikutnya. Sekarang kita kembali ke apa namanya? Alasannya ya, alasannya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin belum diungkapkan dari switch tadi ya, sama-sama switch ya, tapi ada beberapa perbedaan. Seperti contohnya tadi apa? Tombol ini pakai switch apa nih? Switch apa ini? Tombol apa nih? Button apa ini? Dia pakai karet bantalannya ya. Ya, tapi kontaktornya loh, bukan kontaktor apa namanya logam dengan logam. Apa ini? Kalau kamu buka itu ya tombol yang melekat ke sini, itu nanti akan berhadapan dengan PCB, ya kan? Terus yang melekat ke tombolnya yang ada karetnya itu loh, bukan logam. Apa? Hah? Kamu perlu pelajari itu ya. Sehingga kalau ini ada rusak misalnya, sebenarnya masalahnya gampang saja. Ya. Masalahnya itu kontaktornya itu yang melekat situ, itu ada kotorannya. Kalau itu dibersihkan atau PCB dibersihkan, bisa lagi nanti. Ya. Ini katanya orang servisan HP itu cukup pakai stripnya pensil. Nah, nanti bisa lagi. Tentu saja nggak semua seperti itu ya. Nah, itu ternyata switch-nya yang apa namanya yang melekat di situ itu dari arang. Arang yang mana itu? Yaitu yang dipakai di pensil itu. Itu konduktor itu. Dan itu cukup menghantar untuk kelas switch yang harusnya serendah ini. Ya. Ya, harusnya serendah ini maka cukup ya. Tapi untuk yang keyboard ini mungkin nggak cukup. Ya, apalagi yang menggunakan arus besar ya. Untuk arus besar maka tidak bisa menggunakan arang itu. Harus menggunakan kontak yang lebih bagus ya. Baik, sudah cukup jelas ya? Oke. Itu ada kondisinya di mana kita memperhatikan bahwa yang dihubungkan atau operasinya menggunakan arus besar atau arus kecil ya. Belum lagi nanti apa namanya? Waktu responnya ya. Waktu responnya. Apalagi siapa yang mengoperasikan? Orang atau bukan orang ya? Apalagi kondisinya apa namanya? Kondisi lingkungannya ya. Ya, oke. Yang tadi loh, mesin cuci tadi ya. Ya, mesin cuci. Mesin cuci itu yang paling penting kalau yang digital ya. Itu tahan terhadap kelembapan. Ya. Jadi bukan takut disiram air, enggak, itu gampang, cukup dilapisi plastik, ya, selamat dari siraman air ya. Tapi mungkin nggak selamat sama kelembapan, seperti ya, karena kelembapan itu airnya itu bukan dari atas, airnya bisa dari bawah, ya. Nah, yang seperti itu yang perlu jadi pertimbangan. Ya, apalagi sehingga kamu bisa melihat bahwa nanti implementasinya mesin cuci yang modelnya sama saja, bersih kerja sama, itu pilihannya tidak cuma menggunakan tombol, timernya tidak cuma menggunakan tombol, tapi juga ada yang pakai rotari juga. Ya, elektronik itu rotari dia ya. Ini kan aja ya, dipakai program namanya, program apa begitu ya. Dia bilang ini heavy apa namanya? Heavy duty atau heavy apa namanya itu? Ini yang berat itu heavy clothes kampanye ya. Nah, untuk itu maka nanti ada waktunya tersendiri, sehingga kalau apa namanya untuk eksekusinya maka dia otomatis dikalikan sekian menit gitu ya.
Jadi heavy close-nya itu ada satuannya sekian menit per kilogramnya. Jadi setelah ditimbang sama dia, ya begitu dia eksekusi, dia tahu berapa menit harus melakukan proses pencucian ini. Paham nih? Nah, gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti ini menjadi tugas kita untuk betul-betul bisa menyadari bahwa yang kita perlukan nanti inputnya itu harus pakai apa, gitu ya. Baik, ini tentang suite aja begitu panjang lebar karena memang ya kalian baru aja ya. Jadi rangkaian digital kemarin ada yang dijelaskan soal ini dari microprocessor, enggak kan? Enggak ya. Nah, jadi ini menjadi suatu hal yang mungkin baru buat kita ya. Jadi sekali lagi wawasan yang membuat kita nanti bisa mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari. Rangkaian digital contohnya, apalagi mikroprosesor dan lain-lainnya. Oke ya, yang mungkin juga kalian perlu gali kembali, kalian sudah dapat PTE ya? Antar teknik elektro ya, rangkaian listrik juga sudah dapat kan? Rangkaian elektronik juga dapat kan? Nah, itu semua dimasukkan ke sini. Ya, bahkan nanti perhitungan macam-macamnya, perhitungan arusnya, ya untuk sistem ini mungkin perlu dilakukan. Misalkan aja, kalau kamu bikin satu sistem ini, kamu harus pakai baterai apa? Harus pakai baterai kah atau harus pakai adaptor? Atau kamu cukup pakai solar cell? Atau kamu cukup pakai generator? Misalkan generator apa ini? Ya, bisa. Ya tadi solar cell bisa, generator angin bisa, generator air bisa, atau yang lain. Ya. Diletakkan di mana ini nanti? Gitu ya. Sudah, Bang? Ya, paling enggak ini sudah digambaran dulu bahwa untuk merespon kebutuhan kita terhadap sistem yang akan kita kendalikan, kita harus mempelajari benar-benar tentang apa-apa saja yang berkenaan dengan lingkungan yang bisa kita jadikan acuan untuk melakukan pengendalian itu. Baik, jadi materi pokoknya tetap pada switch ya kemarin ya. Resensi terhadap tugas kalian kemarin itu seperti ini. Tentang aktuator mungkin belum ya, belum banyak karena nanti kita harus masuk dulu ke bagaimana ya. Untuk bagaimana itu sudah kita persiapkan dengan ini ya, microcontroller itu ya, dan rangkaian digital, apalagi rangkaian elektronika, rangkaian listrik ya sudah kita persiapkan. Ya, sudah kamu dapat kuliahnya ya, tinggal diimplementasikan nanti ya. Pemrograman juga bisa kan? Nah, perhatikan ya, kamu selain pakai bahasa C nanti ya, untuk Arduino itu ya, mungkin kamu juga perlu explore ya, ada yang baru namanya MicroPython. Ya, coba aja. Ya, kamu boleh explore nanti, mungkin ada MicroPython untuk Arduino. Ya, coba aja lihat nanti ya. Kalian boleh pakai yang itu ya, bebas. Kalian mau pakai C, mau pakai basic ada juga ada ya. Basic untuk Arduino ada. Compiler basic untuk Arduino. Nanti compilernya itu setelah dikompil jadinya nanti file yang bisa diupload ke Arduino itu sama aja. Tapi bahasa dasarnya apa? Basic ya. Kalau Python sama juga. Bahasa dasarnya Python, tapi nanti dikompil jadi yang kalau di Arduino yang di-upload itu yang hex ya. Ya kan? Yang ekstensinya hex ya. Ya sama, pokoknya yang hex itu nanti bahasa mesin. Tapi bahasa dasarnya bisa macam-macam. Bisa C, bisa ya. Jadi itu untuk mempermudah saja. Cuman yang sudah banyak ininya, banyak library-nya itu yang bahasa C memang. Ya. Itu bisa mempermudah pekerjaan kita, cuman kita ya harus tahan sama bahasa C lah gitu ya. Enggak sulit-sulit amat sih sebenarnya ya bahasa C ya. Baik, mungkin ada diskusi atau pertanyaan sebelumnya? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, gimana yang di rumah? Ada yang belum masuk? Kalau dari saya tidak ada, Pak. Oke.
Baik, kalau nggak ada, kita bahas tentang kelanjutannya ya. Nah, jadi kalian sudah siap menggunakan Arduino kan? Sudah ada referensi untuk melakukan programmingnya kan? Ya, coba dibuat. Sudah siap kan ya? Yang apa? LED ya, dengan switch-nya ya. Ya, percobaan sederhana dulu kemarin menggunakan LED itu untuk menyalakan LED-nya ya. Satu-satu gitu ya. Dan semuanya satu-satu giliran. Misalnya lampu berjalan gitu ya. Ya. Nah, lampu berjalan tapi tidak 8 bit, 16 bit. Ya, lebih bagus kalau bisa 32 bit. Kenapa? Kan perlu ada ininya. Apa namanya? Perlu ada apa namanya itu? Mekanismenya. Karena outputnya Arduino Uno, yang kamu pakai Arduino Uno apa Arduino mana? Uno ya, sesuai yang disarankan ya. Nah, Arduino Uno. Kan outputnya kan cuma berapa itu? Kalau mau dipakai semuanya, memang bisa mungkin ya. Bisa 8 kali 4 port ya. Ya. Jadi 4 port masing-masing 8 bit ya. Itu kalau semua dipakai. Tapi kan enggak semua bisa dipakai. Ya. Enggak semua bisa dipakai. Sebagian dipakai untuk input kan nanti ya. Nah, nanti proyek kalian itu kalau bisa outputnya itu cuma satu port aja. Satu port 8 bit, tapi bisa menerima lebih dari 8 lampu. Ya. Bisa menerima lebih dari 16 lampu. Berapa tadi? 32. Lebih baik gitu ya. Nah, apa yang didisplaykan? Yaitu mungkin yang paling gampang itu lampu berjalan itu, ya. Lebih dari itu mungkin saya sarankan pada kalian. Kalian maunya apa gitu ya? Kalian bikin yang unik menurut kalian sendiri lah gitu ya. Nah, semakin unik, semakin menunjukkan itu apa namanya? Originalitas pekerjaan kalian. Ya. Gitu ya. Oke. Ini masih tugas kelompok itu nanti ya. Jadi kalian masih bisa apa namanya saling membantu lah. Tapi walaupun itu kerja kelompok ya, saya harapkan kalian masing-masing itu mengerjakannya. Oke? Nah, sehingga nanti benar-benar kalian siap begitu nanti sekitar minggu ke 10 atau minggu 11 itu sudah mulai yang ini, yang tugas persiapan tugas akhir semester itu perorangan, gitu ya. Kita nggak pakai UTS, ya. Kita proyek, bahkan UAS pun proyek, gitu. Ya. Jadi insya Allah pokok kalian sampai akhir itu mengerjakan dengan benar ya, insya Allah nggak ada lulusnya, ya. Baik, mungkin arahnya gitu ya untuk minggu depan ya. Minggu depan. Ada yang belum masuk? Baik, sebentar, saya periksa dulu ya. Punya ini. Oh. Minggu depan ini minggu ke-7 ya. Yang jadi asisten rangkaian digital siapa? Katanya. Ya. Hari Selasa jam 1 dipakai nggak? Di AC 401. Pakainya mulai jam berapa? Sampai jam 2 sampai jam 4. Hari apa saja? Hari Selasa sama Kamis. Kalian Rabu bisa? Kalian Rabu itu ya, itu kita masuk lab sana ya. Sana ada forum bersama-sama ya, bersama-sama untuk saling bisa melihat satu sama lain itu ya, pekerjaannya seperti apa begitu ya. Nggak cuma kata-katanya gitu. Ya. Itu akan membuat kalian nanti bisa bersemangat, bisa saling apa namanya? Ya seperti seminar itu kan ada ininya, ada apa namanya? Ada penularan ya. Ya, menularkan semangat dan sebagainya. Itu ya.
Walaupun nanti masuknya nggak full 50 nggak apa-apa, bergiliran begitu ya. Tapi datang semua ke sana. Hari Rabu jam berapa? Habis zuhur, tapi habis makan siang. Kok kalian itu dijadwalkan apa namanya? Kan di situ kok Selasa Kamis itu loh. Pas kalian ada kuliah begini. Ya, jadi kalau minggu depan itu kalian bisa ke lab itu hari Rabu, Selasanya kita tunda hari Rabu. Kita ketemunya hari Rabu. Oke? Bisa ya? Habis jam 1. Jam berapa bisanya kalian? Kita lu janjian bikin jadwal baru maksudnya nih. Kita alihkan kuliah kita yang Selasa jam 1 ini ke Rabu jam berapa ini? Jam 1 ya. Ya? Yang di rumah ya? Siapa? Permisi Pak, untuk hari Rabu sepertinya ada beberapa dari kami yang ada kelas pengantar robotika Pak. Oke. Jadwalnya juga hari Rabu siang. Jam berapa? Kira-kira jam 1 Pak. Bukan kira-kira, iya jam 1, jam 1, jam 1:30. Ayo, wes. Kalau gitu kamu datangnya usul aja ya. Ya? Gimana Pak? Yang ikut kuliah robotika datangnya menyusul. Oh baik Pak. Nah, wes, bisa ya? Baik. Tidak banyak yang ikut robotika kan? Ini Enggak banyak Pak, cuma 4 orang Pak. Ah iya makanya apalagi sama sedang. Terus kenapa? Nah iya kenapa? Makanya kan online. Availability. Oh gitu. Jadi kamu bisa jam berapa? Nah ya, nyusul aja ya. Ya. Baik. Jadi begitu ya. Nanti dengerin ya. Mungkin kalau kita nanti perlu sesi-sesi untuk ketemu di lab ya, saya perintahkan nanti kita ketemunya hari Rabu jam 1 atau jam 2 ya. Ya, jam 1 atau jam 2. Bisa kan? Harus bisa. Nah, gitu ya. Jadi kuliahnya ditunda hari Rabu kalau kita memerlukan tatap muka seperti itu ya. Nah, terutama nanti untuk UAS-nya ya, UAS atau akhir semester, evaluasi akhir semesternya, proyek ya. Proyeknya demo itu. Demo itu ya di lab itu. Oke? Itu ya. Ini berarti mulai depan. Nah, ya, kalau minggu depan misalkan ya, minggu depan itu kalian sudah bisa demokan ya. Nah, kita ketemu nanti di hari Rabu itu ya. Ya, kuliah kita ya kongko-kongko aja di sana, lihat kamu gimana, gitu kan? Ya, di situ kan ada ini interaksinya ya. Hasilmu seperti apa, kamu kesulitannya apa dan sebagainya gitu ya. Ya. Nah, sebagai dari kalian nanti bisa mengasis saya untuk membantu temannya kan gitu. Ya kan? Gitu ya. Ya. Iya. Oke. LED-nya, nah, perhatikan ya, LED-nya itu kalian nggak perlu pakai yang lepasan. Kamu bisa langsung pakai yang itu, dot matrix boleh. Ya. Boleh pakai yang segmen boleh juga. Iya. Makanya saya bilang tadi, dengerin ya. Makanya saya bilang tadi, itu yang kalian displaykan boleh lampu berjalan. Lampu berjalan kan dalam bentuk apapun. Dalam bentuk angka begitu boleh kan? Iya kan? Kalau dot matrix malah lebih bebas lagi kan? Ya. Makanya terserah kalian mau semakin unik, semakin menunjukkan originalitas kalian. Nah, itu bukan untuk saya loh ya. Untukmu sendiri itu. Paham ya? Nah, gitu aja ya. Nah, basicnya pemrograman Arduino itu ada sih, contohnya sudah ada kan? Ya. Nah, Arduino itu kamu kalau bikin flowchart-nya, ingat-ingat ya, ingin bikin flowchart itu nggak ada start, nggak ada end-nya, ada start-nya tok, tapi nggak ada end-nya. Karena dia loopless, endless loop, bukan endless love, bukan. Endless
loop ya. Nah, jadi ada dia main programnya, yang main programnya di situ isinya itu cuman while true, while satu ya, doing loop. Udah. Mainnya cuman itu. Ya, kalau nanti ada di Arduino ada main loop, ada start stopnya, itu cuma mau diulang lagi. Ya, jadi startnya nanti ada n-nya, terus berputar gitu ya. Ngerti ya? Baik. Nah, sebelum itu mungkin sebelum dia masuk ke while itu ada namanya setup kalau nggak salah ya. Setup atau inisialisatornya ya. Setup ya. Setup. Nah, setup itu untuk mengatur berbagai macam port atau berbagai macam variabel yang akan digunakan untuk melakukan looping tadi ya. Termasuk diantaranya untuk menyiapkan misalnya aja serial communication. Apalagi input output port, terus ada timer, terus ada apa lagi? Ya macam-macam itu ya. Nah, tapi untuk yang pertama itu yang kamu pelajari adalah loopnya. Nah, yang perlu kalian pelajari tidak kalah pentingnya adalah timer, timing itu ya, delay. Ya, kalau kamu jalankan program itu menggunakan apa namanya lampu berjalan itu ya, menggunakan loop tanpa delay, nanti nggak kelihatan. Nanti kelihatannya nyala semua, ya kan? Harus kamu berikan delay. Ya, delay itu berarti dipakai untuk memberhentikan eksekusi program dalam waktu tertentu. Ya, biasanya ada yang menggunakan apa namanya delay itu per 1 milisekund, ya, atau delay ms yang menggunakan lebih dari itu ya, lebih kecil dari itu. Delay ms mungkin salah ya. Delay ms dengan delay itu sama soalnya, masalah. Ya, yang lebih kecil dari itu delay ns, tapi kamu harus menggunakan clock yang sangat cepat. Ya, nah pengaturan clock itu yang kamu perlu pelajari dari reference itu ya. Pengaturan clocknya maksudnya ya. Kamu pakai internal clock atau sumber clocknya itu pakai osilator internal, itu ada ya. Ada yang menggunakan kristal, juga ada ya. Nah, kristalnya yang kamu beli itu yang sudah beli ya, kamu perlu lihat itu kristalnya itu berapa megahertz, ya. Nah, nanti dari kristalnya sekian megahertz itu untuk menghasilkan delay 1 milisekund itu ada parameter yang harus kamu set. Ngerti ya? Parameternya bisa kalau nggak salah di variable timer atau di apa ya? Saya lupa ya. Saya jarang sekali pakai Arduino soalnya ya. Nah, masalahnya adalah timernya ini nanti seringkali bisa digunakan untuk melakukan interrupt. Nah, interrupt ini nanti kita bicara berikutnya ya. Tapi yang paling penting adalah mengatur supaya delay-nya itu benar-benar berjalan sesuai yang diinginkan waktunya. Ya, kalau delay 1000 itu betul-betul 1 detik maksudnya ya. 1000 milisekund kan? Ya, itu betul-betul 1 detik gitu ya. 100 itu berarti 1/10 detik gitu ya. Nah, itu ada hubungannya dengan ini respon mata. Ya, kadang-kadang kita membuat ini display apa dot matrix gitu, ya, itu bisa kedip-kedip. Itu karena pengaturan tampilannya enggak sesuai dengan respon mata. Kan ada yang namanya itu, kalau kamu lihat di video ada 15 frame per second, 30 frame per second ya, 60 frame per second ya, bahkan hanya lebih cepat sampai berapa? 120 frame per second ya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, untuk misalkan tampilan ya tinggal 10 menit lagi. Untuk tampilan dot matrix untuk huruf biasanya ya kita bisa cukuplah 15 frame per second itu cukup ya. Nah, tapi lihat ya, kalau 15 frame per second itu berarti dalam 1 detik itu harus di mata harus kelihatan satu ini apa namanya? Satu display utuh ya. Hurufnya misalnya harus kelihatan 1 detik 15 kali. Gitu ya. Berarti setiap tampilan itu butuh berapa menit? Butuh berapa milisekund? Ya, 1/15 kan? 1/15 berapa? Kalau 1/10 itu 100 milisekund. Kalau 1/15 berarti
Ya kira-kira 60 milisecond ya. Ya kan? Kira-kira 60 milisecond. Oke? Nah, 60 milisecond itu keseluruhan ya. Nah, kalau keseluruhan itu 60 milisecond, maka kalau misalnya itu satu barisnya itu ya, ada berapa kolom, ada berapa baris ya, maka itu harus kamu pergilirkan, ya, sehingga satu kolom itu, ya, atau nanti seluruh kolom itu, ya, jatahnya itu sekian. Dalam dalam 60 milisecond itu dibagi menjadi sekian baris, sekian kolom itu. Gitu ya. Nah, ini yang memerlukan perhitungan di timer. Nah, itu juga memerlukan pengalaman ini ya. Nah, kamu bisa memperlambatnya, bisa mempercepatnya tergantung setting terhadap osilatormu itu. Oke? Nah, saya kira tidak terlalu sulit. Mungkin nanti tinggal ini aja lah, tinggal mengatur-ngatur di di fuse-nya ya. Jadi waktu kamu mau mengupload program itu, kalau nggak salah di uploadernya Arduino itu ada pilihan untuk mengatur fuse namanya ya. Fuse itu dipakai untuk mengeset chip dari misalkan aja timernya atau apanya gitu ya. Ya, itu untuk beroperasi pada harga tertentu. Nanti kamu pelajari namanya fuse bit ya. Apa? Fuse. Tulisannya FUSE itu apa? Fuse. Ya. Kalau di bahasa Indonesia kan itu biasanya kita pakai ada sekring ya. Jadi fuse bit atau bit sekring ya. Nah, itu diatur untuk mendapatkan setting dari timer dan sebagainya itu ya, termasuk clock. Oke? Jadi clock, timer, apalagi mungkin ADC, mungkin juga itu ya. Itu diatur pakai fuse bit, tidak menggunakan software, tapi diatur pakai fuse bit waktu kamu mau melakukan uploading program. Gitu ya. Jadi mungkin seperti itu, kamu coba dulu. Insya Allah kalau memang tidak ada hal yang besar, minggu depan kita ketemunya hari Rabu ya. Oke, gitu ya di rumah ya. Oke, saya kira mungkin itu dulu, kita cukupkan kuliah hari ini ya. Cukup agak lama nih ya. Baik, ada pertanyaan? Itu jelas ya? Untuk jangan lupa bikin ininya ya, bikin pelaporannya ya. Ya, bikin pelaporannya, jangan pelit-pelit dengan laporanmu sendiri ya. Oke. Baik, begitu saja mungkin. Kalau nggak ada diskusi saya cukupkan ya. Yang rumah juga ya. Sehat selalu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak.